Jadi sebenarnya ketika melakukan atau, mendesain sebuah sistem kontrol, tentu saja, diharapkan mahasiswa atau orang yang melakukan desain itu memahami betul dulu sistemnya seperti apa, dalemannya seperti apa, inputnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, maka setelah itu baru akan dengan mudah, eee, melakukan desain daripada sistem kontrolnya. Nah, minggu kemarin, kita contohkan adalah sebuah sistem, dispenser. Namun, sebelumnya kita lihat dulu definisi-definisi atau terminologi pada, sistem kontrol atau sistem kendali. Jadi kemarin seperti, sudah kita bahas ya, sistem itu apa, susunan komponen fisik yang terhubung, membentuk suatu kesatuan yang saling terhubung. Nah, eee, kontrol sendiri atau kendali itu, dia adalah yang mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Jadi perlu Anda ingat bahwa kendali atau kontrol itu bagian dari sistem kendali. Sekali lagi, kendali itu adalah bagian dari sistem kendali. Nah, di dalam kendali itu ada input daripada, eksternal lah saya sebut ya, input dari luar itu biasanya dalam bentuk reference. Karena nanti juga ada input internal yang sering dikatakan input state atau biasanya simbolnya U. Ini nanti kita bahas nanti saja. Tapi sementara yang kita bahas adalah input yang dari luar. Nah, kemudian output itu kalau kita bicara input yang eksternal, outputnya pun adalah output yang eksternal biasanya, sangat berhubungan dengan input atau set point atau reference. Jadi input yang eksternal itu adalah, sangat terhubung, sangat berhubungan dengan outputnya. Jadi sekali lagi ada referensi itu, sebenarnya bisa dikatakan sebagai desire atau keinginan dari si pengguna. Sedangkan output itu adalah keadaan sebenarnya daripada respon si sistem. Jadi ketika kita berikan sebuah set point, kita berikan keinginan, maka outputnya itu adalah respon daripada keinginan kita. Secara, gampangnya, secara nature, bahwa input ke output itu pasti ada waktu. Jadi tidak, sistem walaupun dalam bentuk yang, millisecond, itu selalu ada waktu bagaimana si input itu direspon sehingga menjadi output. Nah, plannya sendiri itu disebut, didefinisikan sebagai objeknya. Jadi ketika kita memberikan input, sistem akan merespon, kemudian si sistem merespon itu nanti akan memberikan aksi kepada si plan atau objek yang dikendalikan. Nah, aksi tersebut sebenarnya datang juga dari input state. Jadi dari input luar diterima oleh sistem, nanti juga sebenarnya ada input state yang akan mengarah kepada plannya. Nanti kita akan bahas. Kemudian dari input, kemudian tadi ada output. Nah, antara input dan output jika terjadi ketidaksamaan itu disebut dengan error. Error tersebut keluarannya bentuknya tentu saja beda-beda tergantung dari bentuk sinyalnya. Makanya disebut sinyal error karena error bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, sinyal error tersebut itu akan dibahas oleh akan direspon atau akan istilahnya feeding ya,
Kalau feeding dalam bahasa Inggris disebutnya akan dimakan atau akan direspon juga oleh kendali. Nah, si kendali ini banyak macam-macamnya. Kendali di sini di dalam definisi itu sering dianalogikan sebagai otak. Jadi kendali itu atau controller itu sebagai otak daripada sistem yang menerima tadi sinyal perbedaan antara input dan output sehingga menghasilkan sebuah kontrol variabel. Nah, ketika kendali menerima error, kemudian dia merespon, maka dia akan memberikan feed lagi kepada aktuator. Aktuator di sini bisa juga sih istilahnya dianalogikan itu menjadi otot. Namun saya sering lebih enak menganalogikannya, aktuator itu adalah hardware-nya, hardware dari sistemnya. Kemarin kita bahas ada microcontroller, ada relay, ada switch. Itu sebenarnya dia dikatakan sebagai hardware daripada sistem atau sistem kendali. Kemudian setelah aktuator itu melakukan aksinya, maka nanti ada besaran fisik yang merupakan hasil daripada kerja si aktuator. Kalau misalnya kalau relay on, maka akan ada besaran fisik apa yang berubah. Ketika misalnya tegangan dinaikkan, maka ada besaran fisik apa yang berubah di situ. Nah, kemudian pelan tadi sudah ya, adalah yang dikendalikannya. Yang terakhir adalah gangguan. Nah, mohon untuk tidak definisikan bahwa gangguan ini selalu dalam bentuk problem atau dalam bentuk suatu musibah atau dalam bentuk suatu yang sangat dihindari. Karena secara nature, disturban itu tidak dapat dihindari, selalu ada. Disturban itu bahkan suatu di dalam sistem kontrol ada suatu yang pasti akan terjadi atau suatu yang wajar terjadi. Contoh gampang begini, ketika Anda mengendarai kendaraan, ketika Anda menerima jalan yang berbelok, menerima jalan yang nanjak, menurun, itu adalah sebuah gangguan. Nah, di dalam berkendaraan tentu saja sebuah jalan berbelok, jalan menurun, itu adalah suatu hal yang wajar. Sehingga proses daripada gangguan di sini itu adalah sesuatu yang wajar terjadi atau sesuatu yang perlu diperhitungkan terjadi. Sehingga sekali lagi bahwa disturban di sini bukanlah suatu yang atau gangguan ya. Karena kalau secara sepintas gangguan itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya terjadi. Jadi sekali lagi bahwa gangguan di sini adalah bisa dikatakan sebagai hal yang menyebabkan perubahan pada sistem kendali tersebut. Sehingga sekali lagi perlu ditegaskan bahwa disturbance itu merupakan suatu yang sering terjadi atau wajar terjadi. Oke, ada komponen-komponen di dalam sistem kendali yang biasanya direpresentasikan di dalam blok diagram. Jadi kalau Anda melihat blok diagram itu suatu yang hal yang biasa ada pada sistem kendali. Nah, di dalam blok diagram itu nanti ada variabel-variabel yang dikendalikan. Kemudian variabel tersebut semakin mudah diukur, semakin banyak pengukuran yang terjadi, itu sistem akan semakin terkendali dengan baik. Nah, hardware di dalam sistem kendali
salah satu yang paling penting itu adalah sensor. Walaupun sebenarnya si sensor itu uh, tidak selalu dalam variabel atau parameter yang sama. Misalnya ketika Anda ingin mengukur kecepatan, biasanya sensornya itu tidak selalu dalam bentuk sensor langsung mengukur kecepatan. Biasanya ketika mengukur kecepatan, sensor yang digunakan adalah sensor kedekatan. Jadi hasil dari sensor kedekatan itu adalah hanya sinyal kotak. Sehingga ketika Anda menginginkan untuk mendapatkan kecepatan, itu dengan mengukur atau menghitung berapa sinyal kotak tersebut dalam 1 detik atau dalam 1 menit misalnya. Nah, ini dianalogikan sensor itu sebagai mata. Oke, selanjutnya adalah sinyal feedback. Sinyal feedback ini secara umum itu memang didapatkan dari sinyal sensor. Jadi sinyal sensor ini salah satunya juga dapat diberikan atau dapat didapat dari sebuah sensor. Contohnya ketika kita menginginkan kecepatan tertentu, kita gunakan sensor kecepatan, kemudian kecepatan realnya itu diberikan sebagai sinyal feedback untuk direspon oleh controller. Jadi ketika kita menginginkan kecepatan misalnya 60 km per jam, kemudian kecepatan daripada kendaraan itu disensor, kemudian ketika sensor itu membaca belum 60 km per jam, maka akan terjadi error. Nah, error tersebut didapat dari sinyal feedback kepada sistem sehingga mendapatkan error. Oke, set point itu tadi sebenarnya dia sebagai input eksternal. Jadi sebagai nilai yang diinginkan atau saya sebut tadi sebagai desire. Oke, error tadi sudah, dia sebagai pembanding antara set point dengan keadaan sebenarnya yang difeedbackkan atau dikembalikan ke dalam sistem. Nah, sebagai gambaran, ketika sudah ada feedback di sebuah sistem kendali, sebagai gambaran saja kita belum bahas, ini merupakan sebuah ciri daripada sistem yang kita kenal dengan loop tertutup. Nah, ini sebagai gambaran dari sebuah blok sistem kontrol di mana ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh daripada blok sistem yang umum digunakan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Ini mungkin belum saya bahas secara detail, tapi di awal ini akan saya berikan sebagai contoh untuk memberi gambaran kepada Anda beberapa blok diagram yang contoh blok diagram dari yang mulai sederhana sampai yang kompleks. Oke, yang pertama ini adalah blok diagram yang sederhana di mana dia tidak ada feedback sehingga sering dikatakan sebagai blok diagram untuk open loop. Sehingga seolah-olah bahwa sistem itu hanya akan merespon daripada set point, tapi si sistem tidak akan peduli seolah-olah berapa output daripada si sistem tersebut. Misalnya gampangnya adalah seorang pengendara motor yang speedometernya tidak ada. Jadi dia hanya memberikan sebuah inputan dalam bentuk
gas atau throttle, kemudian dia dia tidak peduli seberapa cepat dia melaju. Dia pokoknya tancap aja gas sehingga motor berputar dengan seolah-olah tidak terkontrol. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah sistem kendali dengan sistem loop tertutup. Tapi Anda melihat di sini bahwa di dalam sistem feedback itu tidak ada apa-apa. Contoh paling gampang seperti tadi, misalnya ada seorang pengendara mengendarakan motor dengan kecepatan yang dia tentukan keinginannya berapa. Artinya, si pengendara akan memberikan pertama set poinnya itu tersebut dia sudah tetapkan di dalam pikirannya lah, kita kata dengan demikian. Misalnya dia yang menginginkan kendaraan melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Ingat bahwa 40 km per jam ini seolah-olah ada di dalam pikiran si pengendara motor tadi. Kemudian ketika motor melaju dengan diberikannya throttle tadi, gas, kemudian si pengendara melihat daripada speedometer. Jadi ingat, si pengendara melihat. Jadi yang merespon error itu bukan seolah-olah bukan sensor, artinya dia tidak ada apa-apa di sini. Kemudian motor melaju, maka ketika pengendara melihat kecepatannya itu belum 40 km per jam, maka dia akan naikkan lagi, artinya ada error, maka dia akan naikkan lagi si throttle-nya. Pada suatu saat ketika kecepatannya lebih dari 40 km, misalnya 50 km per jam, maka pengendara akan melihat motor ini melaju terlalu kencang. Sehingga pengendara itu akan menurunkan gas throttle-nya sehingga putarannya menuju 40 km per jam. Tapi ingat, di sini belum ada sensor. Nah, contoh yang ketiga yang sudah agak advance, artinya di dalam sebuah sistem tersebut sudah memuat sebuah sistem. Pelannya kita contohkan tetap sebuah kendaraan bermotor. Kemudian sensornya kendaraan bermotor tersebut sudah diberikan sebuah sensor. Kemudian operator itu memberikan sebuah referensi atau set point, sehingga ketika kendaraan ini melaju, operator masih ikut di dalam kendaraan tersebut. Kemudian dia seolah-olah si operatornya tidak melihat lagi speedometer. Sehingga ketika dia kasih set point 40 km per jam, maka kendaraan akan melaju, kemudian laju atau kecepatan dari kendaraan akan dibaca oleh sensor. Nah, ketika dia kurang dari 40, misalnya kita anggap saja 30, maka akan ada error yang dibaca oleh sensor, kemudian diberikan input kepada sistem, maka sistem di sini akan memperbaiki sendiri agar si kecepatannya melaju sampai 40 km per jam. Nah, kalau sudah yang lebih advance lagi, di mana ada kendali, ada sensor dan sebagainya, ini seolah-olah kendaraannya adalah kendaraan yang otonom. Sehingga semua daripada input, semua daripada output itu diatur secara otomatis. Nah, ini jadi dari mulai yang sederhana sampai yang rumit kita dapat lihat dalam sebuah blok diagram. Nah, ketika blok diagram tersebut kita gambarkan ke dalam yang lebih, ini kita ambil yang
kita ambil yang anggaplah yang paling bawah ya, semuanya ada, maka kita dapat gambarkan dalam sebuah blok yang lebih detail. Kita saya berikan bahwa kalau yang di dalam kotak itu hardware-nya, kalau yang di garis ini berarti sinyal. Oke, jadi dalam penggambaran ini ada yang di kotak, ada yang berbentuk sinyal. Di mana yang sinyal itu digambarkan dia bisa berbentuk realnya, sinyal itu berbentuk elektronis, bisa juga mekanik. Kemudian kendali di sini adalah yang merespon daripada error. Errornya kalau udah masuk di dalam kendali biasanya sudah ditransfer ke dalam bentuk elektronik. Kemudian dari error tersebut direspon, kemudian akan keluar sinyal elektronis juga dalam bentuk sinyal kendali yang akan memberikan sebuah perintah kepada aktuator untuk beraksinya seperti apa. Nah, karena aktuator ini bentuknya adalah sebuah hardware, maka dia memerlukan power supply. Nah, dari power supply tersebut, kemudian dari sinyal kendali, maka aktuator akan memanipulasi variabelnya sesuai dari keinginan pengguna. Nah, manipulasi variabel tersebut akan diberikan kepada bendanya atau plan, sehingga menghasilkan output. Jika output ini belum sesuai, nah sesuai atau tidaknya diukur dengan sebuah sensor. Sensor tersebut akan memberikan sinyal feedback kepada sinyal feedback yang akan dibandingkan dengan set point-nya. Demikian seterusnya. Nah, sekali lagi ini sebenarnya contoh yang kita close loop. Nah, sebenarnya daripada tugas yang saya berikan kemarin itu sebuah sistem yang berbentuk close loop. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan sebagai tugas, di mana sebenarnya secara teori atau secara ideal, ketika melakukan tugas kemarin, sebenarnya baiknya Anda lakukan breakdown dulu. Jadi Anda breakdown dulu di dalam dispenser itu isinya atau dalemannya itu ada apa saja. Sehingga Anda dapat menentukan komponen-komponen pada sistem kontrol, yang mana yang feedback, yang mana yang aktuator, yang mana yang sinyal error, sinyal kendali, kemudian variabel yang dimanipulasi itu apa saja. Oke, bagi yang belum melakukan hal tersebut, akan saya coba jabarkan ya. Saya yakin semuanya sudah pernah melihat dispenser. Kemudian saya yakin semuanya juga dapat mengoperasikan dispenser, di mana dispenser itu ada saklar utama di sini yang menandakan bahwa dispenser itu mulai beroperasi. Nah, padahal tanda daripada dispenser mulai beroperasi itu di dalam sistem kontrol, bahwa sebenarnya ketika Anda me-on-kan daripada dispenser, itu sebenarnya Anda memberikan input daripada set point-nya. Jadi ketika Anda melakukan on daripada dispenser, itu berarti Anda melakukan input set point daripada sistem kendali dispenser. Oke, itu yang pertama. Kemudian di dalam dispenser itu ada apa saja sih, gitu kan? Nah, karena dispenser di sini yang akan kita contohkan atau secara umum dispenser ini adalah melakukan pengendalian air atau suhu air yang kebanyakan saya contohkan saja untuk air panas. Kemudian untuk mengendalikan air panas tersebut tentu saja ada pengendali suhu air yang disebut
termostat. Nah, untuk catatan bahwa termostat di dalam sistem kendali atau dalam sistem kontrol secara umum itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah bimetal. Oke, jadi termostat ini bisa kalau tadi bahwa saklar utama itu sebagai set point, maka termostat ini sebenarnya fungsinya banyak, tapi salah satunya dia adalah sebagai controller. Tadi definisi-definisi sudah saya sebutkan, salah satunya ada controller. Controller itu kalau dianalogikan tadi dia adalah sebagai otaknya. Nah, kemudian di dalam di dalam dispenser karena dia adalah untuk air panas, tentu saja ada pemanas airnya. Nah, pemanas airnya itu kita sebut sebagai di sini kita sebut sebagai heater. Nah, heater di sini di dalam sistem kendali disebut dengan inilah plannya. Oke. Jadi heater di dalam sistem dispenser itu disebut sebagai plannya atau disebut sebagai yang dikendalikan itu apa? Yang dikendalikan itu adalah si heaternya. Nah, sebagai sebagai controller, ternyata termostat di sini juga dia memiliki fungsi-fungsi lain yang terutama berlaku pada sistem kendali dispenser. Oke, untuk mengetahui apa saja sih yang bisa dilakukan oleh termostat atau bagaimana cara kerja termostat, kita lihat ilustrasi di sini ya. Termostat itu yang berjenis bimetal di dalam dispenser bentuknya realnya seperti ini. Duh, waktunya tinggal sebentar lagi ya. Nanti kita ada di sesi kedua. Termostat bentuknya adalah seperti ini. Kalau jika Anda sudah pernah lihat bahwa termostat di sini dia terdiri dari, kenapa disebut bimetal? Karena dia terdiri dari dua buah metal. Yang pertama adalah metal yang memiliki koefisien muai terhadap panas itu lebih berbeda dengan yang satu. Artinya yang satu ketika kena panas dia memanjangnya lebih jauh dibandingkan pada metal yang kedua. Sehingga kalau misalnya metal tersebut kita terpisah, ketika terjadi panas, maka metal tersebut akan memanjang berbeda. Ini terpisah. Tapi ketika dua metal tersebut kita gabungkan dengan sebuah, anggaplah lem besi gitu ya, kita gabungkan, maka ketika terjadi panas, yang satu atau yang atas ini ingin memanjang lebih, sedangkan yang bawah dia tidak mau memanjangnya hanya sedikit, maka yang terjadi bahwa si bimetal tersebut akan melenting. Nah, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ketika terjadi panas, maka bimetal itu akan ya kita sebut melenting ya, saya nggak tahu bahasa bakunya. Nah, maka bimetal tersebut kerjanya adalah seperti ini. Ketika dia panas, dia akan melenting, tapi ketika dia dingin, dia akan lurus. Jika ini keadaan satu ya, ini keadaan dua. Sehingga pada keadaan yang dingin, maka kalau ini merupakan sebuah konektor, dua ini menjadi konektor, maka antara konektor A, kita sebut A, dan konektor B itu akan terhubung. Sedangkan pada saat panas, konektor B dan konektor A ini akan terputus. Dengan keadaan tersebut, maka sebenarnya termostat ini selain dia menjadi kontrolernya, karena dia akan menentukan kapan dia terhubung dan kapan dia terputus. Kemudian bimetal juga akan menjadi seolah-olah sebagai aktuator. Karena selain dia yang memutuskan kapan terhubung dan kapan terlepas, itu juga dilakukan oleh si aktuator.
Jadi aktuator ini dia akan menjadi aktuator, akan menjadi controller, dan akan menjadi sensor. Karena dia akan mensensor suhu, dan dia juga akan dia juga akan memutuskan kapan dia terbuka dan kapan dia tertutup, dan dia juga yang akan mengalirkan tegangan ke heater, mengalirkan arus ke heater atau melepaskan arus ke heater. Sehingga jika digambarkan di dalam sebuah sistem kendali, input 80 derajat itu ketika saklar utama on, maka seolah-olah sistem diberikan input bahwa sistem akan dimulai dengan set point 80 derajat. 80 derajat dari mana? 80 derajat ini daripada setting atau bimetal tadi. Jadi bimetal tadi akan melenting ketika 80 derajat. Tapi dia tidak akan pernah melenting kalau si saklar utama tidak di-on-kan. Nah, ketika sistem mulai meng-on, maka akan terjadi sinyal error karena air masih dingin. Air masih dingin sehingga sensor bimetal tadi menyatakan bahwa air masih dingin dan dia tidak akan melenting. Sehingga kendali yang berada pada bimetal juga, akan menyatakan dia tetap posisi tertutup atau kondisi on. Sinyalnya hanya on off. Nah, ketika ketika on, aktuatornya plan ya, sebenarnya aktuator dan plan ini di sini harusnya harusnya masih bimetal, plan di sini baru heater. Nah, variabel yang akan diberikan oleh si bimetal tadi adalah heater, posisi manipulasinya posisi on. Maka heater di sini adalah heater, dia akan dalam posisi diberikan arus. Ketika heater diberikan arus, maka akan menaikkan suhunya. Suhunya akan naik sehingga suhu air naik, sensor akan membaca naik. Ketika suhu air sudah 80 derajat, maka aksi dari sinyal error ini seolah-olah yang direspon oleh kendali menjadi 0, atau dalam kenyataannya si bimetal itu sudah melenting. Ketika bimetal melenting, maka sistem kendali, sinyal kendali akan memberikan sinyal off, aktuator si bimetal itu akan dalam posisi melenting, sehingga arus tidak akan melalui heater. Kalau arus tidak akan melalui heater, maka suhu air karena dia ada di dalam penampungan, maka akan bertahan di 80 derajat sampai secara alamiah, walaupun dia menggunakan penampungan, lama-lama airnya turun lagi. Ketika airnya turun, maka si bimetal akan kembali lurus. Ketika dia kembali lurus, maka sistem akan memberikan sinyal on lagi, dan demikian seterusnya. Oke, ini sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama kita akan ini dulu untuk kameranya di-on-kan dulu untuk laporan saya ke kampus, untuk absen juga. Oke, saya akan screenshot ya. Karena ini waktunya juga kita tinggal sebentar lagi. Oke. Kakang Muhammad Cikal belum on ya. Ini karena saya kemarin kan saya belum tahu sih ya kemarin pertemuan pertama, sehingga saya tidak tidak memberikan instruksi, jadi salah saya untuk minggu kemarin saya kena teguran. Oke, nanti setelah ini nanti masuk lagi seperti biasa, baru kita akan masuk ke sesi kedua.
Alvito sama Kakang belum ada ini. Nah, loh kok hilang lagi? Oke. Udah Pak, udah dinyalain Pak. Udah. Tapi hilang, timbul tenggelam ya. Oke, kita tunggu Kakang. Aduh, kok Alvito hilang-hilang ya? Tadi udah nyala, masuk. Bentar. Oke lah, udah. Oke, terima kasih. Sementara sesi 1 saya akhiri dulu. Nanti masuk di sesi kedua, saya instruksi biasa di WAG ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk tunggu dulu.